Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Aku tuh punya bunga kol dan ini tuh bunga kolnya gede banget. Duh, sebenarnya agak males sih ya kalau ngolah bunga kol yang gede-gede kayak gini tuh pasti banyak banget uletnya. Nah, kalau ngolah bunga kol, kalau ditumis itu pastinya bosen, di sayur juga bosen dan jarang banget habis, apalagi kalau ukurannya gede kayak gini. Dan kali ini aku mau bikin olahan dari bunga kol yang dijamin kalian pasti doyan. By the way, untuk batang dan daunnya ini jangan dibuang ya, ini tuh masih bisa diolah menjadi masakan yang enak. Nanti di video berikutnya bakalan aku kasih tahu caranya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bunga kolnya. Belum apa-apa, tadi di awal udah nemu ulet-ulet ya. Nah, ini tuh pasti pas dibuka tuh pada loncat-loncat uletnya. Untung aja uletnya tuh kecil-kecil banget. Kalau udah nemu ulet yang gede, aduh aku tuh fobia banget sejujurnya. Aduh, geli. Pokoknya ini bunga kolnya kita potong-potong aja selayaknya kalau kita motong bunga kol ya, seperti ini. Nah, kalau udah seperti yang kita tahu ini tuh pastinya banyak uletnya, jadi aku mau cucinya pakai air garam aja. Ini kita beri dulu garam secukupnya, terus selanjutnya tinggal kita cuci aja dengan air yang mengalir berkali-kali sampai kira-kira udah nggak ada uletnya lagi. Terus ini aku sekalian juga ya cuci bahan lainnya untuk bahan bumbunya. Dan lanjut untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Aku campur juga dengan cabai rawit hijau seperti biasa. Ini kita cincang kasar aja, dan untuk menghaluskannya aku menggunakan mini chopper kaca by Essential, lebih praktis dan bisa lebih hemat waktu. Untuk tambahannya ada irisan daun bawang, untuk jumlahnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Lanjut pecahkan 1 butir telur, beri sedikit garam dan juga penyedap, dan ini tinggal kita kocok lepas aja. Kembali ke bunga kol yang sudah kita potong-potong dan cuci bersih tadi, ini kita beri taburan tepung terigu secukupnya, terus diaduk-aduk sampai semuanya merata. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita siram dengan kocokan telur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini kita aduk merata dulu ya, usahakan sampai si bunga kolnya itu terbalut dengan telur keseluruhan. Selanjutnya aku mau bikin adonan tepung kering. Ini aku siapkan tepung terigu, nggak tahu beratnya berapa karena ini sisa, jadi aku pakai semuanya sisa segini. Aku tambahkan lada putih bubuk secukupnya, kemudian tambahkan juga soda kue secukupnya, tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena, dan untuk bumbunya aku cuma pakai bumbu atom bintang. Kalau nggak ada bisa diganti dengan royco ayam atau royco sapi karena teksturnya itu halus sama seperti si atom bintang ini. Ini kita aduk merata dulu untuk adonan tepung keringnya sampai dia itu benar-benar merata. Kalau sudah, balik lagi ke bunga kol yang sudah kita beri telur tadi. Nah, ini tuh tinggal kita balur aja dengan adonan tepung keringnya. Usahakan terbalur dengan tepung keseluruhan dan balurannya itu tebal. Pokoknya ini lakukan berulang terus-menerus sampai semua adonannya habis dan selesai. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya dan kita goreng si bunga kol yang sudah kita baluri dengan tepungnya. Ini tinggal kita masukin aja perlahan satu persatu, jangan sampai kepenuhan ya, pokoknya sampai secukupnya aja. Dan kalau misalkan teksturnya udah mulai kokoh, ini boleh dimasaknya sambil diaduk-aduk. Masak sampai warnanya itu kecoklatan dan si bunga kolnya itu mulai mengapung. Kalau sudah, ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Gak sampai di sini, aku mau bikin ini lebih enak lagi. Sisakan sedikit minyaknya untuk menumis bahan yang dicincang kasar tadi dan juga daun bawangnya. Nah, ini tinggal kita tumis aja sampai cukup layu. Kemudian di sini langsung aku bumbui dengan gula, garam, penyedap, dan juga lada putih bubuk. Kalau bisa si bumbunya itu diwadahin dulu biar kita bisa masukinnya sekaligus, nggak satu persatu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita aduk aja merata. Kalau sudah tercampur rata, tinggal kita masukkan bunga kol yang sudah kita goreng sebelumnya. Nah, ini tinggal kita masak kembali sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan ini dia, aku kasih nama crispy bunga kol cabai garam. Nah, kalau masak bunga kol dengan cara ini dijamin seisi rumah juga pada doyan sama hidangan yang satu ini. Ini tuh beneran rasanya tuh enak banget. Kalian tahu kol goreng kalau dikasih tepung kayak gimana rasanya? Ya kurang lebih seperti itu, apalagi ditambah dengan bumbu cabai garamnya, mantep banget. Semoga kalian semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.